pada haji tawaf. Tawaf ini ada syarat-syaratnya. Ya, furud di sini maksudnya juga syarat. Maksudnya juga syarat. Furud di sini maksudnya syarat. Syarat sah tawaf yang pertama satrul aurah, menutup aurat. Tawaf diwajibkan menutup aurat. Kalau auratnya tersingkap, maka ya dia harus mengulangi tawafnya dari mulai tempat tersingkapnya auratnya, tidak perlu mengulangi dari awal. Ya. Wa taharatul hadatsain, suci dari kedua hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau ternyata wudhunya batal di pertengahan tawaf, maka dia bersuci wudhu lagi, lalu dia memulai tawaf bukan dari awal, tapi dari tempat di mana dia batal wudhunya, tinggal melanjutkan saja sampai 7 kali putaran. Ya. Wa taharatun najasah fi thawbi wal badani wal makan, suci dari najis baik pakaian, badan ataupun tempat. Nah, kalau dia terkena najis, menginjak najis yang tidak dimaafkan misalnya, maka ya harus dia bersihkan terlebih dahulu, baru nanti tinggal melanjutkan tawafnya dari tempat dia menginjak najis. Wa ayya ja'alal ka'bata an yasarihi, posisi Ka'bahnya berada di sebelah kiri dia. Jangan dijadikan sebelah kanan, nanti bingung antum diinjak-injak orang nanti karena melawan arus nanti. Ya, wa ayatu fasaba'a marratin, tawafnya 7 kali putaran kharijal Ka'bah, di luar Ka'bah, termasuk juga di luar Hijr Ismail. Ya, di luar Hijr Ismail. Ya. Dakhil Masjidil Haram, tapi masih di dalam Masjidil Haram. Kalau sekarang kan sudah besar, sudah direnovasi, bahkan bisa tawaf di tingkat 1, 2, 3. Nah, itu ya. Wa ayyabta dia bil hajaril aswad, startnya mulai dari hajar aswad. Nah, ini kewajiban atau syarat-syarat tawaf. Adapun syarat-syarat sa'i, yang pertama ayabda'a bisofa fil marratil ula wa bil marwata fil marrati tsaniyah. Pokoknya gini, kalau bilangannya ganjil berarti pas harus sudah berada di sofa. Bilangan genap berarti berada di marwah. Nah, jadi sofa ke marwah ini 1. Nanti marwah ke sofa ini sudah 2. Ya. Dulu ada ulama yang mungkin belum, karena jauh ya, kalau tidak salah Ibnu Hazm Ad-Dhahiri atau siapa, kan beliau di Andalus, di Spanyol. Ya. Pas umrah atau haji pertama kali, ya mungkin dipahaminya namanya sa'i 7 kali itu PP dihitung 1. Jadi total ada 14. Jadi memang pembahasan haji ini sekedar teori seperti kita, belum bisa memberikan gambaran yang sangat jelas. Ya. Makanya semoga dimudahkan untuk haji dan umrah nanti ya. Wa hakadha sab'an, sampai 7 kali. Wa ayakuna ba'da tawafir rukni, dan dikerjakan setelah tawaf ifadah, tawaf rukun. Dan ini afdal menurut Romli. Jadi menurut Romli afdalnya kalau setelah tawaful ifadah. Ya, awil kudum atau setelah tawaful kudum, dan ini afdal menurut Ibnu Hajar sama Khatib Asy-Syarbini. Kata Khatib dan kata Ibnu Hajar, aulanya, afdalnya setelah tawaful kudum. Kata Romli enggak, afdalnya setelah tawaful rukni atau tawaful ifadah. Ya. Bihaitsu la yatakhallalu bainahuma wukuf bi Arafah, dengan catatannya tidak dijeda dengan wukuf di Arafah. Artinya kalau belum sempat sa'i setelah tawaful kudum, maka sa'inya harus setelah tawaful ifadah. Didahulukan wukuf di Arafah terlebih dahulu. Ya. Tidak boleh nanti tawaful kudum, lalu wukuf di Arafah, lalu sa'i, baru nanti tawaful ifadah. Ini tidak boleh. Walil haji tahallulan, haji ini punya 2 tahallul. Tahallul itu ya dihalalkan beberapa hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Al-awwal, ada namanya tahallul awal, yahsulu bisnaini min salatah. Ini tahallul awal ini didapatkan dengan melakukan 2 hal dari 3 hal. Wahiyat tawafu wal halqu wa ramyul jamrah. Ini amalan-amalan hari ke-10, yaitu tawaf ifadah atau al-halqu mencukur rambut atau ramyul jamrah. Sekedar kamu sudah melakukan 2 hal dari 3 hal ini, maka kamu sudah bisa dikatakan sudah bertahallul, tahallul awal. Lah konsekuensinya apa? Kalau sudah tahallul awal, yahillu bil awali, dihalalkan dengan tahallul awal jami'ul muharramat, keseluruhan mahdhuratul ihram,
hukumnya sudah dibolehkan lagi illa nisa wa aqdan nikah, kecuali yang terkait dengan perempuan seperti istimta dan jima atau aqdun nikah atau mengakadkan nikah. Ini tidak diperbolehkan kecuali setelah tahallul tsani. Tahallul tsani kapan? Ya ketika kamu ketiga-tiganya sudah kamu lakukan, maka sudah dinamakan tahallul tsani. Nah, ini. Wa tahallul minal umrah bi faraghiha, adapun tahallul dari umrah ya dengan selesai menjalankan umrah sudah bertahallul. Faslun yahrumu bil ihram, ini mahduratul ihram, pantangan-pantangan orang yang sedang ihram. Yang pertama satru ra'sir rajuli, menutup kepala bagi seorang laki-laki, mau pakai tisu, mau pakai kain, mau pakai peci, mau pakai sorban, ini tidak boleh. Ya. Wa wajhul mar'ati, tidak boleh juga perempuan memakai cadar, memakai penutup muka, tidak boleh. Nanti kalau nekat ya dia wajib untuk membayar dam, seperti yang kebanyakan yang dilakukan sekarang, karena juga biasanya orang Arab tuh girohnya besar, tidak terima kalau biasanya istrinya pakai cadar lalu harus membuka cadar, apalagi di zaman yang fitnahnya banyak. Akhirnya ya beberapa nekat, pokoknya bayar dam tidak apa-apa lah, yang penting tidak terlihat mukanya. Ini walubsul makhid, makhid itu lebih tepatnya kalau titiknya dihilangkan, jadinya muhita, tidak memakai, artinya diharamkan memakai yang membalut tubuh, ya. Kalau itu laki-laki, artinya memakai mungkin kaos, memakai jaket, memakai apa, tidak diperkenankan, ya. Walubsu al-qafazaini, memakai kaos tangan bagi perempuan ataupun juga laki-laki tidak diperkenankan memakai kaos tangan, qafazaini. Yang kedua at-tatayyub, memakai wewangian baik di badannya, ya, au thawbihi atau di pakaiannya, au firashihi atau di tikarnya, tempat tidurnya, au ta'amihi au syarabihi, atau makanan dan minumannya dikasih wewangian. Nah, ini tidak diperkenankan. Salah satunya kan kalau orang masak nasi mandi atau nasi biryani itu kan pakai za'faron, saffron, dan itu kan juga bagian minat tip, bagian daripada wewangian. Nah, itu maka tidak diperkenankan meskipun tidak dipakai tapi dikonsumsi. Yang ketiga duhnu sya'ri ra'si wa lihyati, memakai minyak rambut atau minyak jenggot, ya. Meskipun tidak wangi baunya. Meskipun tidak wangi, ini tidak boleh, ya. Yang keempat izalatu sya'ri wa dhufri, menghilangkan rambut atau bulu atau dhufr atau kuku, ini juga hukumnya haram. Lah nanti kalau misalnya menghilangkan satu helai rambut, nanti dia diwajibkan untuk sedekah 1 mud. Kalau nanti dia 2 helai rambut, maka nanti harus sedekah 2 mud. Kalau sudah sampai 3 helai rambut, maka nanti dia diwajibkan membayar dam. Nanti seperti apa dia akan disebutkan di sini. Ya. Demikian juga kuku. Ya. Wa kafaratu hadzal arba'ah, lah ini dia damnya ini. Nah, kafarahnya apa kalau melanggar pantangan-pantangan ini? Yang pertama syatun, menyembelih kambing di haram, dan dagingnya juga dibagikan kepada fuqaraul haram. Yang kedua atau it'amu sati asu, atau dia memberi makan 3 sok untuk 6 orang fakir. Untuk 6 orang fakir berarti 1 orang fakirnya ada setengah sok. Likulli wahidin nisfu sok. Au shaumu salasati ayam, atau puasa 3 hari. 3 hari meskipun tidak dilakukan secara berturut-turut dan tidak harus dilakukan di haram. Ini mahduratul ihram dan konsekuensinya. Al-khamis, yang kelima, al-jima'. Fa in jama'a fil umrah fasadat wa lazimahu itmamuha. Kalau jima' di umrah maka umrahnya batal. Tapi kalau batal harus tetap dilanjutkan. Umrahnya rusak. Ya, nanti dibedakan antara fasid dan batil dalam babul manasik. Fasid sama batil, kalau fasid berjima, kalau batil itu beriddah, murtad.
Kalau murtad kan tidak wajib untuk dilanjutkan lagi, namanya batil. Ya. Au fil haji, atau kalau dia melakukan ketika haji, dilihat kalau dia melakukan jima qabla tahallulil awal, sebelum tahallul awal, dan itu dilakukan secara sengaja dan sukarela, maka hajinya juga rusak. Nah, kalau haji rusak itu tidak terus ditinggal, tetap harus disempurnakan, tapi nanti wajib untuk diqadha secara segera. Tahun depan pokoknya sudah harus haji lagi untuk mengqadha. Dan ada kafarahnya. Ada kafarahnya. Kafarah jima. Apa? Badanah, menyembelih onta. Kalau tidak mampu menyembelih sapi. Tidak mampu menyembelih sapi, menyembelih 7 ekor kambing. Tidak mampu, ya to'am biqimatil badanah. Artinya apa? Kamu lihat harga onta berapa? Oh, sekian juta. Kamu belikan makanan pokok lalu kamu sedekahkan. Tidak mampu juga. Kamu lihat, oh kalau 1 ekor onta ini kalau nanti diwujudkan dalam bentuk makanan pokok, misalnya dapat sekian ton beras misalnya. Lah 1 ton atau berapa ton beras tadi itu kamu bagi menjadi mut. 1 mutnya diganti dengan 1 hari. Mungkin antum puasa bisa jadi mungkin 5 tahun 10 tahun antum puasa terus gara-gara jima di haji ini. Pokoknya kalau haji dhewe wae itu ya, jangan ngajak istri ya, daripada nanti puasa 10 tahun utuh ya. As-sadis, yang keenam, istiyadu shayd ya, berburu buruan haram. As-shayd dikasih keterangan as-shaydul barri, buruan darat, al-wahshi yang binatangnya liar, al-ma'kul yang halal dimakan. Jadi kalau orang berburu sekedar mengganggu shaydul haram saja hukumnya haram, apalagi kalau sampai membunuh, maka ini hukumnya haram. Lah shaydnya atau binatang burunya kriterianya adalah binatang darat yang liar dan juga halal untuk dimakan. Nah, diharamkan untuk mengganggu buruan haramain, waqat'u asjariha, dan juga memotong pepohonan yang ada di haram. Haramain, haram makki dan haram madani. Alal muhrimi, bagi orang yang muhrim. Wal halali, bagi orang yang tidak ihram. Baik yang ihram, tidak ihram, tidak boleh mengganggu. Fa idza fa'ala syai'an min dzalik, kalau dia melakukan yang tadi dilarang, yaitu memburu buruan haram atau memotong pepohonan yang ada di haram, maka wajibatil fidyah, wajib membayar fidyah, kecuali buruan Madinah dan pepohonan yang ada di Madinah, maka statusnya haram tapi tidak ada konsekuensi fidyahnya. Nah, fidyahnya seperti apa? Kalau binatangnya punya misal. Kalau binatangnya punya misal, ya, misalnya apa? Na'amah, burung onta. Ini dibayangkan pas dulu masih zaman Saudi belum modern seperti sekarang. Ada burung onta, kamu buru, kamu sembelih misalnya. Nah, maka burung onta ini padanannya onta. Jadi kamu nanti fidyahnya, ganti ruginya, ya kamu nyembelih onta lalu kamu bagikan dagingnya. Kalau enggak ya kamu wujudkan dalam bentuk makanan. Kalau enggak kamu ganti dengan puasa. Puasanya cara ngitungnya gimana? Ya total makanannya kamu bagi per mut. 1 mut 1 hari. Nah ini. Yang kedua, kalau tidak punya misal, maka ya tidak punya binatang yang secara fisik menyerupai, maka ya nanti diganti dengan qimahnya atau diganti dengan saum. Nah ini. Nah ini pembahasan mengenai haji. Bab yang terakhir, alhamdulillah ya. Babul bai', pembahasan mengenai bai'. Al-bai' fil lughah muqabalatu syai' bi syai'. Ya, membalas sesuatu dengan sesuatu. Namanya bai'. Secara syariat, secara syar'i bai' adalah ya akdun mu'awadhatin, aqda, akdu mu'awadhatin maliyatin.
Akad tukar menukar harta, akdu muawadatin maliyatin, tufidu milkal aini, yang berkonsekuensikan kepemilikan barang, au manfaatin, atau kemanfaatan alat ta'bid secara permanen. Akad tukar menukar harta yang konsekuensinya adalah mendapatkan barang atau manfaat secara permanen, itu adalah al-bai', ya. Wa man aradal bai'a wan nikaha wa ghaira dzalik fa alaihi ayata'allama kaifiyatahu wa syurutahu. Barang siapa yang ingin jual beli atau nikah, yang sudah mau nikah ini, fa alaihi, maka diwajibkan atasnya untuk mempelajari tata cara dan syarat-syaratnya. Nah, ilmu dalam level ini hukumnya fardhu ain. Ilmu tentang jual beli, kalau kamu pengen jual beli, atau ilmu tentang nikah, ini hukumnya fardhu ain, ya. Nah, syurutul bai', lah, bai' ini punya syurut, punya arkan. Rukunnya, simpelnya ada 3, rincinya ada 6. Rukun jual beli simpelnya ada 3, rincinya ada 6. Yang pertama akad, yang kedua pelaku, yang ketiga objek. Ini simpelnya. Al-aqdu, al-aqidan, al-ma'qudu alaihi. Akad, pelaku, dan objek. Rincinya ada 6. Akad ada ijab dan qabul. Al-aqidan, pelaku, ada penjual dan pembeli. Yang ketiga al-ma'qudu alaihi, yang jadi objek itu bisa saman dan musman, alat tukar dan barangnya. Ini secara rinci seperti itu, ya. Syarat yang pertama, syurut yang pertama terkait dengan akad. Wa syurutul bai'i, syurut di sini justru mencangkup rukun. Kalau tadi rukun mencangkup syarat, ini syarat mencangkup rukun. Al-ijab minal bai', ijab yang dilakukan oleh penjual. Ijab artinya apa? Ijab artinya ma dalla alat tamliki dalalatan dhahirah. Lafaz yang menunjukkan pemindahan kepemilikan secara jelas, itu namanya ijab. Kalau qabul, ma dalla alat tamalluki, bukan tamlik, tapi alat tamalluki dalalatan dhahirah. Lafaz yang menunjukkan penerimaan kepemilikan dengan jelas, itu namanya qabul. Ijab dari bai' dan qabul dari mustari, ya. Yang kedua syurutul aqidain, orang yang melakukan transaksi jual beli disyaratkan yang pertama ayakuna balighaini, sudah balik. Di madhab anak kecil yang belum balik maka jual belinya tidak sah. Mau benda yang remeh-temeh, cilok saja lah, tidak boleh, itu tidak sah kalau di madhab. Ya. Aqilaini, berakal, orang gila tidak sah jual belinya. Rasyidaini, rasyid berarti orang yang mahjur alaihi bisafah, orang yang dihajar, diisolasi oleh pemerintah karena dia safih, orang yang suka memfoya-foyakan harta mubadzir, maka nanti jual belinya tidak sah. Mukhtaro ini yang melakukan secara sukarela, berbeda kalau terpaksa. Orang yang terpaksa melakukan akad jual beli, maka jual belinya tidak sah, kecuali kalau layak untuk dipaksa. Layak untuk dipaksa, misalnya dia punya tanggungan utang, tidak mampu membayar, tapi dia punya aset. Maka nanti oleh pengadilan dikatakan, ya silahkan dijual asetnya untuk membayar hutang. Tidak mau menjual juga, maka dipaksa oleh pengadilan untuk menjual aset tersebut untuk melunasi hutang yang seperti itu, maka jual belinya sah meskipun dilakukan secara terpaksa. Ya, ini syurutul aqidain. Nah, yang ketiga syurutul ma'qud alaihi. Ini dia. Ayakunal mabi wa tsaman, bukan hanya mabi tapi juga tsaman. Yang dipertukarkan hendaknya dia suci. Berarti menjual benda yang najis hukumnya tidak diperkenankan. Misalnya antum punya toko, ada apa itu namanya, kuas roti tapi terbuat dari bulu babi. Nah, ini haram untuk diperjualbelikan karena dia najis.
Au mutanajisan yumkinu tuhruhu bil ma. Atau diperbolehkan menjual benda yang mutanajis. Mutanajis itu terkena najis dengan catatan bisa disucikan dengan air. Ada baju terkena najis, boleh kamu jual. Kenapa? Baju yang terkena najis bisa disucikan dengan cara dicuci. Muntafa'an bihi, bermanfaat secara syar'i. Sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, atau bermanfaat tapi manfaat yang haram, seperti alatul lahwi. Maka yang seperti itu tidak sah diperjualbelikan, ya. Makduran ala taslimihi, sebenarnya taslim lebih tepatnya diganti tasallum, bukan taslim. Mampu untuk diterima, meskipun penjualnya tidak mampu menyerahkan. Misalnya dia punya motor digosok sama orang, dia tidak bisa ngambil, lalu dia jual ke seseorang, orang itu mampu untuk mengambilnya, maka jual belinya dianggap sah. Ya, maka ibrohnya, patokannya adalah kemampuan untuk mengambil, bukan kemampuan untuk menyerahkan. Wa ayakuna mamlukan lil akidi, menjual barang yang dimiliki oleh yang menjual, jangan menjual barang orang lain tanpa izin. Namanya bai'ul fuduli, ini tidak sah di mazhab Syafi'i. Aulahu alaihi wilayatun wakalah, atau kamu punya perwalian atau punya perwakilan. Oh ya, ini bukan barang saya, tapi barang anak saya yang masih kecil, saya jual untuk masalah hadiah, boleh. Loh, barangnya kan bukan milik dia. Ya, bukan milik dia, tapi dia punya wilayah syariah, perwalian secara syar'i yang mengesahkan dia menjual barang anaknya tersebut. Awakalah, saya punya HP, saya suruh orang lain kamu jualkan HP ini, jual beli dia sah meskipun itu bukan barang dia karena dia sudah diwakilkan. Wa ayyakuna ma'luman lil aqidaini ainuhu, maka harus maklum bagi orang yang melakukan akad, baik penjual ataupun pembeli. Maklum apanya? Ainuhu, bendanya maklum. Bendanya yang mana? Ya. Artinya kalau barangnya ada dan tidak campur dengan barang lain, maka cukup disuruh melihat saja. Kamu tidak usah presentasi, itu sudah cukup. Yang penting dia diketahui dengan cara dilihat. Tapi yang kedua, maklumun bil qadri. Maklumin bil qadri. Misalnya ada satu tumpukan alpukat, ya. Kamu, oh ini saya beli 10.000. Ya, kamu harus tahu dulu seberapa kadarnya sebelum kamu melakukan transaksi. Oh, kalau kadarnya sekian, karena nggak semuanya kamu beli, maka nanti sah. Wasifatu, dan sifatnya ini untuk baik mausuf fid dhimmah atau bai'us salam. Maka ya kayak jual beli online sekarang itulah, kan meskipun barang wujudnya belum dilihat tapi speknya sudah disebutkan secara rinci, itu sudah cukup. Fala yasih bai'u ahadi thawbaini awil abdaini, saya jual salah satu baju saya misalnya, tidak sah karena dia tidak maklum, dia mubham. Walal bai' bimil'i hadzal bait ta'am, saya jual, saya isi gudang ini. Mana saya, kamu belum melihat wujudnya seperti apa. Nah, ini kadarnya tidak diketahui. Wala bai' malam yarahu wala syira'u, tidak boleh juga menjual sesuatu yang belum dilihat atau juga membelinya. Artinya kalau sesuatu yang belum dilihat atau kalau sudah dilihat sebelumnya, cuma pas akad tidak dilihatkan dan barang itu bukan barang yang membusuk. Misalnya di kamar kamu sudah lihatkan, loh HP ini mau tak jual. Yang kamu tawarin belum tertarik, tapi besoknya dia oke lah tak beli HP-nya. Lah kamu ngasihkan dalam wujud HP di dalam kotak saja sudah sah. Kenapa? Meskipun sekarang nggak terlihat, tapi kemarin sudah dilihat dan ini bukan tipe barang yang membusuk sampai tempo waktu yang diakadkan. Nah, ini juga tidak masalah. Wa idza ba'a ta'aman bin jinsihi aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin usturita fil bai' al-hulul wa taqabud qabla tafarruq. Ini pembahasan mengenai riba. Pembahasan riba. Intinya gini Mas, riba ada ribal qard, ada ribal muawadhah. Ribal qard ada ribal muawadhah. Ribal qard atau riba hutang adalah segala bentuk piutang yang menyeret kemanfaatan secara materi. Setiap piutang yang dipersyaratkan ketika akad, ya, sebuah kemanfaatan, maka hutang piutang itu namanya riba. Contohnya,
Tak pinjami kamu 10 juta dengan catatan saya make rumah kamu 1 bulan. Ini riba. Dengan catatan saya pinjam motor kamu selama 1 bulan. Ini riba. Kenapa? Kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang menyeret kemanfaatan, artinya mempersyaratkan kemanfaatan di akad, maka hukumnya adalah riba. Yang kedua adalah ribal muawadhah. Lah riba muawadhah ini hanya berlaku di 2 komoditi saja. Nah, riba muawadhah nanti ada namanya riba al-fadl, ada nanti namanya riba nasa atau nasi'ah, ada nanti riba namanya ribal yad. Ya, dan ini hanya berlaku di 2 komoditi saja. Makanan dan alat tukar. Itu saja. Makanan dan alat tukar. Nah, makanan dan alat tukar. Kaidahnya seperti ini. Kalau dia kategorinya sama dan macamnya sama. Kategorinya sama dan macamnya sama. Seperti beras tukar beras, korma tukar koma, gandum tukar gandum, rupiah tukar rupiah, dolar tukar dolar, atau emas tukar emas, perak tukar perak. Ini satu kategori sama-sama makanan dan satu macam, satu jenis. Satu kategori sama-sama alat tukar dan satu jenis. Maka syaratnya ada 3. Syarat yang pertama sepadan, tamasul, sama kadarnya. Beras misalnya 1 liter ya ditukar dengan beras 1 liter. Meskipun yang satu beras rojo lele, yang satu beras sembako, tidak boleh nanti kadarnya dibedakan. Sampai beda kadarnya jatuhnya ke riba. Sama halnya kalau uang, ala khilaf di madhab tentunya. Kalau dulu kan tukar menukar pakai emas, sekarang pakai uang. Apakah uang mewakili emas apa tidak? Memang itu cukup perdebatannya cukup sengit kalau di madhab. Ala kuliah kita pakai kebanyakan pendapat mu'asirin. Uang tukar uang misalnya. Uang 1 juta ratusan ribu, kamu tukar dengan pecahan. Pecahan cuma 900 ribu. Atau mungkin uang pecah puluhan ribu senominal 1 juta, kamu tukar dengan uang 1 juta ratusan ribu, kamu tambahi 10 ribu. Yang seperti ini jatuh kepada riba, namanya riba al-fadl. Kenapa? Ini satu kategori, satu jenis, tapi kamu bedakan kadarnya. Namanya riba fadl. Yang kedua harus hulul. Tidak boleh ada penyebutan tempo waktu ketika akad. Tidak boleh ada penyebutan tempo waktu ketika akad. Misalnya, ibu kamu sama tetangga mau joinan beras. Yang tetangga punya beras merah, ibu kamu punya beras rojo lele atau punya beras mendek wangi. Ayo bu, tukeran joinan beras gimana? Oh ya, enggak apa-apa bu. Ya ini beras beras merahnya, nanti beras rojo lelenya nanti diantarkan sore aja nanti. Berarti ada penangguhan waktu. Penyebutan penangguhan waktu ini terjatuh pada riba, nanti namanya riba nasa. Atau kamu tukar uang pecah. Tukar ini kelihatannya mungkin remeh, tapi sering terjadi ini. Tukar uang sama seseorang nih, 10.000 ditukar 10.000 pecahan. Ya, sudah nih, nanti 10.000-nya tak antarkan nanti sore. Ini sudah riba nasa ini. Harus ada iya dan biadin di saat itu. Yang ketiga namanya riba liat. Riba liat itu apa? Belum ada penyerahan di tempat. Meskipun pelafatannya tidak ada tempo waktu, tidak menyebutkan penangguhan penyerahan di akadnya, tapi kalau pada realnya pas pisah barang belum diserahkan satu sama lain, ini terjatuh pada riba, namanya riba al-yad. Sebagian ulama di mazhab lain, oh ya tidak ada bedanya antara riba nasa dan riba al-yad. Kedua-duanya dinamakan riba nasi'ah atau riba al-yad. Nah ini kalau satu kategori dan satu jenis. Kalau satu kategori tapi beda jenis, misalnya tukar beras dengan gandum, tukar rupiah dengan dolar, maka syarat pertama tidak berlaku, tapi syarat yang kedua dan ketiga masih tetap berlaku. Kamu pengen umroh, punya rupiah, kamu tukar sama real sama tetangga kamu. Nah, kamu bilang ya sudah nih uang rupiahnya, realnya nanti besok antarkan besok. Ini kan ada penangguhan waktu. Yang seperti itu jatuh pada riba nasa. Dan kalau tidak ada penyerahan di tempat saat itu juga jatuh ke riba, namanya riba liat.
Nah ini. Wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin ushtirita fil bai'i al-hulul wa taqabud qabla tafarruqi wal mumathalah. Ini dia. Tadi disyaratkan harus hulul, tidak ada tempo waktu, taqabud tidak harus ada penyerahan di tempat sebelum berpisah, wal mumathalah harus sepadan. Mumathalah dalam bab apa? Bil kaili idza kana mimma yukal. Kalau itu sesuatu yang ditakar berarti takarannya sama. Kalau sesuatu yang ditimbang berarti timbangannya sama. Fa in ba'a ta'aman bi ta'ami ghairi jinsi aw fiddatan bi dhahabin. Nah ini, kalau satu kategori tapi beda jenis. Misalnya gandum dengan beras atau fiddah dengan dahab atau rupiah dengan dolar, maka syaratnya cuma dua. Al-hulul wa taqabud dunal mumatsalah. Al-hulul kontan, ada serah terima di tempat, tapi tidak disyaratkan harus sepadan. Boleh 1 kilo beras ditukar dengan 2 kilo gandum atau sebaliknya. Ya, 100 dolar ditukar dengan 1.500.000 ya boleh. Tidak harus sepadan. Ya, tapi harus kontan dan diserahkan di tempat. Faslun, ini pembahasan mengenai khiyar. Khiyar itu hak pilih untuk melanjutkan atau mengcancel akad. Hak pilih untuk melanjutkan atau mengcancel akad namanya hak khiyar. Namanya hak khiyar. Khiyar mas, dalam madhab ada 3. Khiyarul majlis, khiyarul syarti, sama khiyarul aib. Ada 3 ini. Khiyarul majlis, khiyarul syarti, sama khiyarul aib. Yang dibahas pertama adalah khiyarul majlis. Wa yathbutul khiyaru fil majlisi. Hak pilih untuk melanjutkan dan mengcancel akad tetap ada di majlis fi jami'i asnafil bai', di berbagai macam jenis jual beli. Wala yang qati, hak pilih tersebut tidak terputus illa bisyai'aini, kecuali dengan 2 hal. Artinya kamu kalau melakukan jual beli sudah terjadi akad. Misalnya saya jual beli sama Ustadz Rehan. Nih, HP tak jual 2 juta. Uang 2 juta sudah di saya, HP sudah di dia. Selama kita masih di majelis, anggap saja ini bukan masjid misalnya. Kalau di masjid kan hukumnya makruh jual beli. Ada yang mengatakan bahkan hukumnya haram. Ya, misalnya sama-sama masih di kamar, kita masih ngobrol selama masih di tempat, lalu saya berubah pikiran, sayanglah HP baik-baik, HP bagus-bagus, maksud dijual cuma 2 juta. Saya bilang, Afan Ustadz saya nggak jadi menjual, itu boleh-boleh saja. Pakai hak pilih apa? Hak pilih namanya khiyar. Ya. Atau selama dengan catatan belum keluar dari tempat tersebut, belum berpisah secara badan. Yang kedua, belum menentukan pilihannya, artinya belum menentukan deal-dealannya. Tapi kalau sudah dikatakan, oh sudah ya ini tidak bisa di ini lagi ya. Lalu keduanya sepakat, berarti sudah terputus. Atau saya sudah deal. Tidak akan saya tarik lagi misalnya. Oh berarti dia saja yang gugur haknya, temannya masih belum gugur. Ini yang dimaksud dengan takhoyur, dengan masing-masing memilih untuk melanjutkan akad atau bitafarruq bil abdan, ya, atau dengan berpisah secara badan. Nah, ini namanya khiyar majlis. Wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima syartul khiyar salasata ayamin aw aqal. Terkadang kamu membeli suatu barang tapi masih ragu-ragu, artinya butuh waktu untuk berpikir. Maka oleh syariat nanti hal ini diakomodir dan diwujudkan dalam satu syariat namanya khiyarus syarti. Boleh nanti kamu mensyaratkan, baik mensyaratkan ketika akad atau mensyaratkan setelah akad dengan catatan masih di majelis yang sama. Masih di majelis yang sama. Lah, misalnya gini, ini tak jual sama kamu 2 juta. Oke, enggak masalah, tapi saya syaratnya kasih waktu saya berpikir. Maksimal 3 hari, lebih dari 3 hari tidak sah. 3 hari, nanti kalau jadi ya oke, kalau enggak berarti ya sudah, nanti HP tak ambil lagi, uang tak kasihkan. Nah, seperti itu diperbolehkan, namanya khiyar syarat. Nah ini tidak berlaku di semua jenis jual beli. Tidak boleh ada khiyar syarat pada jual beli yang harus ada penyerahan di tempat. Seperti jual beli salam atau jual beli ribawi. Ribawi kan harus ada serah terima di tempat. Maka tidak diperbolehkan adanya khiyarus syarti. Ya. Makanya illa ayustarata qabdul iwadi fil majlis, kecuali kalau disyaratkan
uangnya harus diterima di tempat seperti jual beli salam, atau jual beli makanan dengan makanan, atau uang dengan uang, atau jual beli yang komoditi yang sifatnya ribawi, mungkin terjangkiti oleh riba. Ini khiyar yang kedua, namanya khiyarus syarti. Yang ketiga ada khiyarul aib. Wa idza wajada bil mabi, kalau ternyata barang yang dibeli terdapat cacat. Cacat lama. Cacat dalam bab jual beli itu berangkat dari 3 faktor. Ini yang harus antum pahami. Cacat dalam jual beli itu sebabnya 3 faktor. Salah satu dari 3 faktor. Yang pertama, adanya cacat lama yang baru ketahuan, atau wujudu aibin qadim. Ada cacat lama yang baru ketahuan, cacat yang mengurangi barang atau mengurangi harga barang. Cacat yang mengurangi barang dan mengurangi harga barang atau nilai barang. Maka kalau kamu mendapati HP bilangnya baru kok ternyata sudah bukaan, maka itu boleh, karena ini dianggap sebagai cacat, boleh kamu kembalikan. Atau yang kedua adalah sebabnya adalah tagrirul fi'li, tagrir al-fi'li, manipulasi. Kayak tadi itu, mungkin jual beli apa itu? Jual beli sapi, ya. Sapinya sapi perah, supaya kelihatan mungkin susunya besar, tidak diperah selama seminggu. Nah, itu namanya musarrat dalam bahasa fikihnya. Baru nanti diperah sama pembelinya, kok setelah itu kempes, tidak kembali seperti semula. Oh, berarti ini ada unsur manipulasi. Nah, yang seperti itu, oh ini ada tagrir fi'li, boleh kamu kembalikan. Atau yang ketiga, khulfu syartin. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi, bilang sama kamu, oh HP ini ikannya 50 megapiksel misalnya, ternyata dicek cuma 5. Nah, yang seperti itu ya boleh kamu kembalikan karena ada syarat yang janji yang tidak dipenuhi. Cuma para ikhwas sekalian, khiyarul aib ini alal faur, harus dilakukan segera. Kalau kamu dapat cacat, misalnya kamu beli buku, lalu kamu buka-buka, ada cacatnya, lalu kamu udahlah ntar seminggu lagi juga mau ke Solo. Nah, ini sudah, karena kamu undurkan maka haknya gugur. Karena kullu aqdin syuri'a li daf'id darar fa huwa 'alal faur. Ini kaidah fikihnya. Nanti kalau antum belajar dobit, nah bukan kaidah, dobit fikihnya. Setiap akad yang disyariatkan untuk menambal kemadharatan harus dilakukan segera. Salah satunya adalah khiyar aib ini, ya. Wala yasih bai'ul mabi hatta yaqbidahu. Tidak sah menjual sesuatu sebelum kamu terima. Artinya kamu membeli sesuatu, lalu sebelum kamu terima barang tersebut sudah kamu jual kepada orang lain, ini bai'u syai'in qabla qabdihi, ini haram lagi, tidak sah. Nah, dalam hadis disebutkan man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa membeli makanan jangan dijual dulu sebelum dia menerimanya. Sebelum dia menerimanya. Nah, ini kata Ibnu Abbas, ahsabu kulla syai'in misla ta'am. Saya kira segala sesuatu ini hukumnya sama dengan makanan. Nah, wa yahrumu bai'ul hadir lil badi. Nah, ini haram tapi sah. Wa yahrumu ma'as sihah. Ini haram tapi sah. Bai'ul hadir lil badi fi mata'in ta'umul hajah ilaihi. Ya. Artinya jual beli yang dilakukan orang kota ke orang desa. Artinya orang desa sebelum sampai ke kota sudah ditawari terlebih dahulu. Biasanya kan tidak tahu harga. Yang seperti ini pada prinsipnya haram. Cuma jual belinya sah. Tapi kalau yang justru menginginkan orang desanya, orang pelosok, badi itu ya pedalaman lah. Desa ini masuk hadir ini. Orang pedalaman yang biasanya nggak tahu harga. Kalau dia sendiri yang meminta, tidak ditawari, justru ini hukumnya malah sah, tidak diharamkan. Ya, ini pada barang-barang ta'umul hajah ilaihi, barang-barang yang ta'umul hajah ilaihi. Misalnya kalau sekarang ya minyak goreng ya, sembako itu loh ya. Datang dari desa pelosok karena langka minyak goreng ke kota untuk nyari minyak goreng misalnya. Nah, wa talaqi qafilah lisyira' minhum idza jahilu si'ral balad. Atau menghadang rombongan yang pengen ke suatu daerah
diadang, misalnya dari Simo ini anggap saja mau ke Jakarta jual kambing pas hari Idul Adha, dicegat di jalan, padahal kita tidak tahu di sana harganya seperti apa. Namanya talaqi rukban. Ini juga tidak diperkenankan kecuali kalau justru pihak yang memiliki barang yang menawarkan. Jadi maka ya ini tidak diharamkan. Wasaumu ala saumi akhi, menawar tawaran saudaranya, menikung tawaran orang lain. Ini tidak boleh. Ada dua teman kamu melakukan akad jual beli, ya, melakukan akad jual beli, sudah sepakat harga, tinggal deal-dealan, tinggal menyerahkan barang dan menyerahkan uang. Nah, maka lalu kamu bilang, dibatalin saja, dibatalin, nanti tak jual dengan harga yang lebih murah, atau nanti tak beli dengan harga yang lebih mahal. Ini hukumnya haram. Termasuk al-bai' ala bai'i akhihi wa syira' ala syira'i akhi. Artinya sudah terjadi transaksi tadi, terjadi transaksi jual beli, cuma statusnya dua-duanya masih berada di tempat yang sama, masih memungkinkan untuk membatalkan transaksi. Masuklah pihak ketiga, sudahlah kamu batalkan saja penjualan kamu, nanti tak beli dengan harga yang lebih mahal. Atau sudah kamu batalkan saja penjualan kamu, nanti tak jual dengan harga yang lebih murah. Maka ini hukumnya haram meskipun sah. Nah, ada namanya bai'un najas. Bai'un najas itu pihak ketiga. Artinya ada orang sengaja menawar barang dengan harga yang tinggi supaya memancing orang lain supaya ikut membeli. Nah, tekor kan nanti orang sengaja dia menawar harga yang tinggi untuk menipu orang lain supaya nanti membeli seharga segitu padahal harga normalnya tidak. Nah, ini najas. Wala tanajashu, kalau dalam hadis yang belum pelajari ya maksudnya ini. Dan yang terakhir adalah yahrumut tafriq bainal jariyati wa waladiha hatta yumayyiz. Jual beli budak, maka tidak diperkenankan memisahkan antara ibu dan anak sampai anaknya mumayyiz. Sampai anaknya mumayyiz. Ya, dalam hadis man farraqa bainal walidati wa waladaha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah. Nah, ini hukumnya haram tapi tidak sah. Wa yahrumu wa la yasih. Wa yahrumu wa la yasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa bihadza qad khatamna hadzal kitab al mubarak. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayarhama muallif hadzal kitab wa ayanfa'ana bima qad ta'allamna wa ayarzuqana ilman nafi'an wal amalan shalih. Wa qulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.